Memasuki awal tahun 2026, dunia kripto berada pada fase yang dapat digambarkan sebagai persimpangan antara harapan, kehati-hatian, dan penyesuaian struktural yang semakin matang. Setelah lebih dari 1 dekade berkembang sebagai ekosistem teknologi dan keuangan alternatif, aset kripto kini tidak lagi berdiri di ruang yang sepenuhnya terpisah dari sistem keuangan global. Pada titik waktu ini, perbincangan mengenai kripto tidak hanya berkisar pada kenaikan atau penurunan harga, tetapi juga pada bagaimana regulasi, kebijakan fiskal, serta dinamika ekonomi global membentuk arah jangka panjang industri ini. Awal tahun seringkali menjadi momen refleksi bagi pelaku pasar, dan pada awal 2026, refleksi tersebut terasa lebih dalam karena bertepatan dengan mulai diterapkannya sejumlah aturan penting dan munculnya sinyal baru dari pasar. Salah satu tema besar yang mendominasi awal tahun ini adalah penerapan kerangka pelaporan pajak kripto lintas negara yang mulai berlaku secara luas. Sejumlah negara, termasuk Britania Raya, dan puluhan yurisdiksi lainnya, secara resmi memberlakukan standar pelaporan aset kripto yang mengharuskan penyedia layanan aset digital mengumpulkan serta melaporkan data transaksi pengguna kepada otoritas pajak. Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan pemerintah terhadap kripto. Dari yang sebelumnya cenderung reaktif, menjadi lebih sistematis dan terkoordinasi. Bagi sebagian pelaku pasar, langkah ini dipandang sebagai tekanan tambahan karena mengurangi anonimitas yang selama ini sering diasosiasikan dengan kripto. Namun, dari sudut pandang lain, kebijakan ini juga mencerminkan pengakuan bahwa aset kripto telah menjadi bagian nyata dari aktivitas ekonomi global dan perlu diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan yang ada. Di kawasan Asia, penerapan aturan komprehensif di Hong Kong pada awal tahun turut menarik perhatian. Wilayah ini semakin memposisikan diri sebagai pusat aset digital yang terstruktur dengan kerangka hukum yang jelas. Pendekatan Hong Kong memperlihatkan upaya menyeimbangkan perlindungan investor, inovasi teknologi, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Langkah tersebut menjadi kontras menarik jika dibandingkan dengan pendekatan beberapa negara lain yang masih bersikap lebih berhati-hati atau bahkan restriktif terhadap kripto. Dalam konteks ini, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali risiko, tetapi juga sebagai sinyal arah kebijakan yang dapat memengaruhi arus modal dan keputusan investasi jangka panjang. Sementara itu, dari sisi pasar, pergerakan harga aset kripto utama pada awal tahun 2026 menunjukkan kondisi yang relatif datar dan berhati-hati. Bitcoin, sebagai aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, dan sering dijadikan barometer sentimen industri, bergerak dalam kisaran harga yang sempit dan belum menunjukkan arah tren yang jelas. Pergerakan ini mencerminkan fase konsolidasi, setelah periode volatilitas yang cukup tinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Ethereum, yang dikenal sebagai platform kontrak pintar, dengan ekosistem aplikasi terdesentralisasi yang luas, juga mengalami pola pergerakan serupa dengan fluktuasi terbatas. Kondisi ini menandakan bahwa pelaku pasar cenderung menunggu katalis yang lebih kuat sebelum mengambil posisi besar. Aset kripto lain seperti Cardano, Solana, dan Polkadot turut mengalami dinamika yang sejalan dengan aktivitas perdagangan yang relatif tenang dan volume yang tidak terlalu menonjol. Bahkan aset yang berfokus pada privasi seperti Monero dan Zcash menunjukkan kecenderungan pergerakan yang lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya. Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penyesuaian kolektif, di mana pasar mencoba menilai dampak jangka panjang dari faktor makroekonomi, kebijakan moneter, serta regulasi yang semakin ketat. Dalam suasana seperti ini, volatilitas yang lebih rendah bukan selalu pertanda negatif, melainkan indikasi bahwa pasar sedang mencari keseimbangan baru. Di sisi lain, aktivitas di luar pergerakan harga tetap menunjukkan bahwa ekosistem kripto terus berkembang. Perusahaan-perusahaan besar mulai mengeksplorasi penerbitan token atau aset digital sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Keterlibatan korporasi arus utama dalam ruang kripto menambah lapisan kompleksitas baru, karena menggabungkan kepentingan pemegang saham, kepatuhan hukum, dan ekspektasi pasar. Langkah-langkah semacam ini seringkali memicu perdebatan mengenai apakah kripto masih dapat mempertahankan semangat desentralisasi awalnya, atau justru akan semakin terintegrasi dengan struktur keuangan tradisional. Pada saat yang sama,
Isu keamanan tetap menjadi perhatian penting. Insiden manipulasi pasar dan percobaan peretasan di bursa kripto besar pada awal tahun menjadi pengingat bahwa meskipun teknologi terus berkembang, risiko operasional dan keamanan masih ada. Kasus-kasus semacam ini tidak hanya berdampak pada harga aset terkait, tetapi juga memengaruhi kepercayaan investor secara lebih luas. Bagi regulator dan penyedia layanan, kejadian tersebut memperkuat argumen bahwa standar keamanan dan pengawasan perlu terus ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan industri. Perhatian pasar juga tertuju pada mekanisme pelepasan token dalam jumlah besar yang dilakukan oleh beberapa proyek kripto. Dalam konteks Ripple, misalnya, pelepasan token dari skema escrow yang telah direncanakan sebelumnya menjadi topik diskusi karena nilainya yang signifikan. Meskipun mekanisme ini sudah diketahui dan sebagian token biasanya dikunci kembali, pasar tetap mencermati potensi dampaknya terhadap supply dan sentimen. Situasi ini menggambarkan bagaimana transparansi dan prediktabilitas kebijakan internal proyek menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan kepercayaan komunitas. Di luar dinamika internal industri, faktor makroekonomi global terus memainkan peran penting dalam membentuk narasi kripto. Kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat menjadi salah satu variabel yang paling sering dibahas, karena berpengaruh langsung terhadap likuiditas dan minat terhadap aset berisiko. Harapan akan kemungkinan penurunan suku bunga di masa mendatang memunculkan spekulasi bahwa aliran modal dapat kembali mengalir ke aset kripto, terutama jika instrumen keuangan tradisional menawarkan imbal hasil yang lebih rendah. Namun, pada awal 2026, ekspektasi tersebut masih bersifat antisipatif dan belum sepenuhnya terefleksi dalam pergerakan pasar. Selain itu, perkembangan instrumen investasi berbasis kripto di pasar keuangan tradisional, seperti dana yang diperdagangkan di bursa yang berbasis aset digital, turut menjadi faktor pendukung adopsi yang lebih luas. Kehadiran produk-produk ini memungkinkan investor institusional untuk mendapatkan exposure terhadap kripto tanpa harus berurusan langsung dengan aspek teknis penyimpanan dan keamanan. Bersamaan dengan itu, tren tokenisasi aset dunia nyata, penggunaan stablecoin dalam transaksi lintas negara, serta kejelasan regulasi yang semakin meningkat dipandang sebagai pilar utama yang dapat mendorong adopsi kripto pada masa mendatang. Namun, penting untuk dicatat bahwa optimisme tersebut diimbangi oleh sikap kehati-hatian yang cukup kuat. Banyak analis menilai bahwa pasar kripto pada awal 2026 masih berada dalam fase bergerak dalam rentang tertentu tanpa arah dominan. Dalam kondisi seperti ini, strategi investasi jangka pendek seringkali menghadapi tantangan, sementara pendekatan jangka panjang menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai fundamental proyek dan konteks regulasi. Bagi sebagian pelaku pasar, periode konsolidasi ini justru dianggap sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kembali portofolio dan menilai aset mana yang memiliki nilai guna nyata serta prospek keberlanjutan. Jika dibandingkan dengan periode awal kemunculan kripto, lanskap saat ini jelas jauh lebih kompleks. Dulu, pergerakan harga seringkali didorong oleh spekulasi murni dan sentimen komunitas daring. Kini, faktor-faktor seperti kepatuhan hukum, integrasi dengan sistem keuangan global, dan stabilitas makroekonomi memiliki bobot yang sama, jika tidak lebih besar. Aset seperti Bitcoin sering dipandang sebagai penyimpan nilai alternatif, sementara Ethereum dan platform serupa dinilai berdasarkan kegunaan jaringannya dalam mendukung aplikasi terdesentralisasi. Aset lain seperti Avalanche, Cosmos, dan NIR Protocol turut bersaing menawarkan solusi skalabilitas dan interoperabilitas, menunjukkan bahwa inovasi teknis masih menjadi bagian penting dari cerita kripto. Dalam konteks ini, awal tahun 2026 dapat dilihat sebagai periode penyesuaian yang krusial. Regulasi yang lebih ketat mungkin mengurangi ruang bagi praktik spekulatif ekstrem, tetapi di sisi lain, membuka jalan bagi adopsi yang lebih luas dan berkelanjutan. Pasar yang bergerak lebih tenang mungkin terasa kurang menarik bagi sebagian orang. Namun, stabilitas relatif tersebut dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan jangka panjang. Seiring dengan semakin matangnya industri, narasi kripto perlahan bergeser dari hanya sekadar cerita keuntungan cepat menuju diskusi yang lebih luas tentang peran teknologi ini dalam sistem ekonomi global. Di tengah semua perkembangan ini,
muncul pertanyaan reflektif yang patut dipertimbangkan oleh siapapun yang mengikuti dunia seputar kripto. Apakah fase konsolidasi dan regulasi yang semakin ketat ini akan menjadi batu loncatan menuju adopsi yang lebih sehat, atau justru mengubah karakter kripto menjadi semakin mirip dengan sistem keuangan yang ingin ia tawarkan sebagai alternatif? Terlepas dari jawabannya, satu hal yang jelas adalah bahwa dunia kripto pada awal 2026 berada dalam proses transformasi yang tidak dapat diabaikan. Dan arah yang diambil pada periode ini kemungkinan akan membentuk lanskap industri untuk tahun-tahun mendatang. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.